Entah gimana ceritanya, setiap timnas Indonesia sedang hype-nya, selalu muncul berita atau apapun yang selalu ingin sekali membuat situasi keruh. Dan sejatinya itu enggak cuma muncul dari dalam negeri melainkan juga luar negeri khususnya negara tetangga, yap Malaysia. Enggak tahu kenapa ini negara kayaknya sangat terobsesi dengan Indonesia. Apa-apa diklaim terutama soal urusan sepak bola. Ya baru-baru ini AFC mendapatkan kecaman besar, lantaran salah memasukkan data pemain timnas Indonesia saat main di Liga Champions Asia, yang mana pemain itu adalah Jordi Amat. Yang ketika laga Johor Darul Taksim melawan Shanghai Pot FC justru disebut AFC sebagai warga negara Malaysia, sesuatu yang kemudian membuat publik tanah air merasa heran mengapa AFC bisa sampai salah begitu, dan herannya setidaknya sampai narasi ini ditulis belum ada konfirmasi apapun. Memang kelihatannya sepele tapi gimana bisa ajang sebesar Liga Champions Asia Elite bisa salah dengan hal sepele itu. Ditambah publik Malaysia juga seolah dalam tanda kutip bangga akan hal itu. Sesuatu yang kemudian bisa saja membuat FIFA turun tangan untuk menegur langsung AFC lantaran kelalaian tersebut. Sebab bagaimanapun Indonesia pernah dibuat gedek sama kelakuan AFC, terutama saat main di Piala Asia baik senior maupun U23. Boleh dibilang tahun 2024 jadi tahun terkelam bagi sepak bola Malaysia, setidaknya jika dibandingkan dengan negara tetangganya yakni Indonesia, Harimau Malaya terlihat begitu melas. Dari luar sih, emang terlihat sangar, dengan bermodalkan pemain-pemain naturalisasinya, tapi pas main, walah ya udah deh gitu. Kegagalan demi kegagalan terus dialami oleh Malaysia, dan semuanya berawal pada awal tahun 2024. Kala mereka tampil di Piala Asia berada satu grup dengan Korea Selatan, Yordania dan Bahrain, Harimau Malaya jadi juru kunci grup E. Nah dari situlah timnas Malaysia terus merosot sampai akhirnya mereka buat turnamen sendiri di FIFA Match dari kemarin, dan wih juara nih. Tapi tetap saja semua itu dirasa belum cukup, bila melihat keberhasilan Indonesia menahan imbang dua langganan Piala Dunia yakni Arab serta Australia. Belum lagi setelah itu Indonesia bakal punya dua tambahan amunisi yang secara kualitas sangat oke dalam diri Miljes dan Eliano Reinders. Yap sebelum ini Malaysia seolah ngejekin kita sebagai timnas yang terlalu kental dengan aroma Belandanya. Namun nyatanya mereka pun pada akhirnya ikut-ikutan. Dilansir dari TV1 News Timnas Malaysia kabarnya akan segera diperkuat oleh bek sayap kanan yang kini sedang memperkuat Go Ahead Emad F. Ajanih. Pemain berusia 27 tahun itu adalah mantan rekan satu tim dari Ragnar Oratmangun dan J ketiganya pernah sama-sama berseragam Go Ahead pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Yap selain naturalisasi hal lainnya yang bikin mereka tampak beneran kayak jiplak cara Indonesia. Soal potong generasi di mana wacana itu muncul pasca kegagalan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, dan dorongan terkuat untuk melakukan revolusi tim nasional datang dari fansnya. Mereka ingin tim nasionalnya diisi pemain lokal saja. Tapi yang bikin lucu apa ya para fans berpikir keberhasilan Malaysia di Piala AFF 2010 saat semua diisi pemain lokal menjadi patokan mengapa mereka ingin kembali ke masa itu. Akan tetapi permintaan fans tersebut jelas bertolak belakang dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh federasi, sebab bukannya mengurangi slot pemain naturalisasi di tim nasional, FAM justru kini sedang menggenjot proses pencarian pemain keturunan di Eropa yang sayangnya segala prosesnya terkesan masih dilakukan secara sporadik. Hal itulah yang membuat FAM mendapatkan kritikan dari berbagai sisi, termasuk dari para penggawa tim nasional itu sendiri. Faisal Halim, pemain yang kini sedang menjalani pemulihan dari luka bakar itu, bahkan menyebut beberapa poin yang dilakukan oleh federasi itu percuma. Menurutnya tidak peduli seberapa bagus seorang pelatih, kesuksesan sebuah tim pada akhirnya ditentukan oleh kualitas para pemainnya. Jika kualitas pemainnya mediocre, ya mau siapapun pelatihnya bakal susah juga. Sehingga kalau benar-benar melakukan naturalisasi Indonesia adalah contoh terbaik saat ini, khususnya bagi tim-tim di Asia Tenggara. Sebab dalam kurun waktu 2 tahun terakhir performa tim Garuda dianggap sangat meningkat, dengan keberadaan pemain muda plus pemain keturunan bukan cuma soal hasil, tapi dari sisi permainan pun Indonesia dinilai sudah di atas tim-tim Asia Tenggara lainnya. Yap segala upaya yang dilakukan oleh Malaysia untuk meniru Indonesia pada akhirnya kembali mengundang stigma, kalau mereka cuma bisa niru dan mengklaim makin kental. Adanya seperti kasus terbaru nih yang terjadi pada Jordi Amat. Memang dalam hal ini AFC lah yang sebenarnya sangat layak disalahkan. Tapi entah kenapa Malaysia sendiri juga terkesan diam aja dengan blunder yang AFC buat. Yup, sungguh keterlaluan untuk AFC.
yang menilai bahwa Jordi Amat merupakan warga negara Malaysia bukan Indonesia, yang mana ini terlihat dalam akun YouTube AFC, yang menampilkan full pertandingan Johor Darul Taksim melawan Shanghai Port FC. Pada laga pertama AFC Champions League Elite tahun 2024 sampai tahun 2025 di Stadion Sheikh Motor Pudong Arena Shanghai, di mana tampak dalam susunan line-up yang ditampilkan nama Jordi Amat, yang ketika itu ada di daftar pemain cadangan karena baru pulih dari cedera. Justru tertulis sebagai warga negara Malaysia, terlihat jelas kalau yang tertera adalah Mas bukan IDN, yang mana itu artinya Jordi. Ini dianggap sebagai pemain Malaysia bukan Indonesia. Seketika itu juga kolom komentar pun jadi sedikit terusik karena hal itu. Ya pada dasarnya mungkin banyak yang menganggap ini adalah persoalan sepele. Akan tetapi itu bisa memancing kegaduhan khususnya antara publik Indonesia dan Malaysia. Terlebih AFC sendiri belum memberikan klarifikasi soal hal ini, dan publik Malaysia terkesan membiarkan serta merasa bangga. Nah tentu saja bagi Indonesia ini bukan pertama kalinya AFC membuat jengkel. Sebab di Piala Asia baik itu di senior ataupun U23, tim Garuda beneran dibuat gedek. Terutama oleh wasit yang dipilih AFC buat memimpin laga Indonesia saat di pertandingan pembuka Piala Asia senior melawan Irak, gol berbau offside yang terjadi pada akhirnya membuat segalanya kacau. Lalu yang paling greget jelas saat laga melawan Qatar di Piala Asia U23, penalti enggak jelas sampai kartu merah Ivar Jenner, adalah beberapa hal yang dirasa janggal, dan gokilnya PSSI melayangkan protes resmi nih, ujung-ujungnya malah kena denda dong. Sehingga bukan tak mungkin, Pak Erik akan bilang ke FIFA biar mereka sendiri yang turun tangan menegur AFC. Agar kedepannya Indonesia enggak dirugikan lagi dalam hal apapun, karena di Oktober nanti Indonesia akan main away ke Bahrain dan China. Nah khusus Bahrain tahu sendiri nih tim Timur Tengah kayak apa dramanya. Dan dijamin akan jauh lebih berat kalau wasit yang dipilih sama-sama dari Jazirah Arab. Sumpah deh fix bakal ribet urusannya di atas lapangan nanti. Karena hal itu sendiri pernah dikeluhkan timnas Iran ketika main melawan Qatar di Piala Asia. Bisa-bisanya gimana ceritanya, sama-sama setiap timnas Indonesia sedang hype-nya, selalu muncul berita atau apapun yang selalu ingin sekali membuat situasi keruh. Dan sejatinya itu enggak cuma muncul dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri khususnya negara tetangga, yap Malaysia, enggak tahu kenapa ini negara kayaknya sangat terobsesi dengan Indonesia. Apa-apa diklaim terutama soal urusan sepak bola. Maka perjalanan di round 3 baru-baru ini AFC mendapatkan kecaman besar, lantaran salah memasukkan data pemain timnas Indonesia saat main di Liga Champions Asia, yang mana pemain itu adalah Jordi Amat. Yang ketika laga Johor Darul Taksim melawan Shanghai Port FC justru disebut AFC sebagai warga negara Malaysia, sesuatu yang kemudian membuat publik tanah air merasa heran mengapa AFC bisa sampai salah begitu, dan herannya setidaknya sampai narasi ini ditulis belum ada konfirmasi apapun. Memang kelihatannya sepele tapi gimana bisa ajang sebesar Liga Champions Asia Elite bisa salah dengan tim yang paling bagus. Ditambah publik Malaysia juga seolah dalam tanda kutip bangga akan hal itu, sesuatu yang kemudian bisa saja membuat FIFA turun tangan untuk menegur langsung AFC lantaran kelalaian tersebut. Sebab bagaimanapun Indonesia pernah dibuat